Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Tok, lu pengen cepet kaya nggak? Ucap Junanto kepada Narto yang saat itu mereka masih dudukan di pos ronda, hanya berdua karena yang lain belum pada datang. Iya pengen lah Jun, siapa juga sih yang gak pengen kaya? Emangnya kenapa? Lu mau ngasih duit gue? Timpal si Narto. Enggak gitu juga maksud gue Tok, jawab Junanto. Kemudian dengan suara yang sengaja dikecilkan, Junanto ini bilang soal dukun yang dia tahu baru-baru ini dari teman jauhnya. Dan katanya dukun tersebut bisa ngabulin apa saja yang dimohonkan kepadanya. Dan Junanto ini bermaksud nyaranin si Narto untuk pergi ke sana biar nyari solusi cepat kaya tanpa harus capek-capek bekerja. Yalah Jun, dibohongin kali lu. Mana ada orang bisa kaya cepet tapi tanpa kerja, timpal si Narto. Tapi ya toh, menurutku sih itu asli. Lah itu nyatanya temenku aja udah punya mobil Pajero. Padahal kamu tahu nggak? Ya nggak tahu lah, gimana sih lu? Kenal aja kagak, potong si Narto. Junanto pun kesal ketika pembicaranya itu dipotong. Namun kemudian dia melanjutkan kembali soal penjelasan temannya yang dulu hanyalah seorang tukang parkir di pasar. Dan kini dia sudah memiliki rumah tingkat 2, bahkan mobil mewah. Dan itu ia dapat dalam kurun waktu 1 tahun. Mendengar penjelasan dari Junanto, Narto rada dikit tertarik namun dirinya juga masih ragu. Ntar aja deh, gue belum minat Jun. Lagian ya, lu kan udah tahu. Kenapa gak lu aja yang kesono dulu buat nyobain? Tanya si Narto. Takut toh kalau sendirian. Makanya ini aku ajak kamu, jawab Junanto sambil nyengir. Yalah dasar gemblong. Mending kita main catur aja dulu lah, sambil nungguin yang lain. Ini pada kemana sih jam segini belum pada datang? Ucap Narto sembari membuka papan catur. Dan setelah beberapa saat kemudian beberapa kawan dan juga bapak-bapak yang mau meronda datang ke situ. Dan salah satu dari mereka ada yang bawa gorengan mendoan. Alhasil Narto dan Junanto yang sudah lapar berat karena nunggu dari tadi langsung menyerobot mendoan tersebut. Ronda pun berjalan sampai jam 12 malam. Terkadang mereka keliling beberapa kali sekedar memastikan keamanan desa dan mereka tiduran di pos ronda sampai pagi hari. Singkat cerita, azan subuh sudah berkumandang. Narto pun terbangun dan dia meninggalkan yang lainnya yang masih pada molor. Narto segera beranjak untuk pulang ke rumah, bukan untuk sholat, melainkan untuk tidur kembali. Dia berjalan dengan menutupi tubuhnya dengan sarung yang dikenakan karena hawa di pagi itu terasa dingin sekali. Hingga setibanya di rumah, dia langsung menuju ke kamar dan lanjut tidurnya di samping istri yang bernama Wirda yang juga masih molor. Hingga pukul 7 pagi barulah mereka berdua ini bangun dan segera bergegas untuk mandi. Wirda kemudian memasak nasi goreng untuk sarapan mereka berdua. Memang mereka di rumah cuma ada 2 orang saja. Karena pernikahan Narto dan Wirda yang sudah berjalan selama 6 tahun itu belum juga diberikan momongan. Pernah dulu sekali Wirda ini hamil tepatnya di tahun ketiga pernikahan mereka. Namun sayangnya ia harus mengalami keguguran karena salah makan waktu itu. Sementara si Narto ini bekerja sebagai penjual cilok di pasar. Itu pun dia ambil dari bosnya. Narto pun hanya menjualnya dan nanti hasilnya akan disetorkan. Ia hanya akan mendapatkan beberapa bagian dari hasil setorannya itu. Termasuk juga dengan Junanto yang juga kerja sebagai penjual cilok. Namun dia dagangnya di tempat yang lain. Biasanya jikalau ramai, bisa saja Narto mendapatkan uang 200-300 ribu per hari. Namun kalau memang lagi sepi-sepinya, jangan ditanya dapatnya berapa. Karena bahkan dari jumlah sekian pendapatannya, Narto hanya mendapatkan beberapa persen dari total semuanya. Karena dia ikut kerjanya di tempat bosnya bukan miliknya sendiri.
Pagi itu saya sarapan selesai, Narto kemudian pamitan sama Wirda. Dan dengan motornya, dia langsung menuju ke rumah bosnya yang bernama Pak Nasro. Dia mengambil cilok-cilok untuk dibawanya ke gerobak yang ditinggal di lapak. Beberapa saat kemudian Narto pun akhirnya sampai juga di rumahnya Pak Nasro. Kala itu ternyata Pak Nasro sudah berada di halaman rumah dan sudah menyiapkan semua ciloknya untuk dibawa Narto ke lapak. Itu toh, sudah saya siapin, tinggal kamu bawa berangkat saja ke lapak. Wah, iya Pak, terima kasih. Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak. Singkat waktu, lapak pun akhirnya buka pukul 9 pagi. Narto kemudian dudukkan di sana sembari menunggu pembeli yang datang. Kemudian 1-2 orang mulai pada mampir ke lapaknya tersebut ketika sedang melewati lapaknya si Narto. Narto pun kemudian bergegas melayani mereka dan setelah mereka pergi, dia dudukkan lagi. Dan itulah keseharian si Narto berangkat pukul 8 pagi dan pulang pukul 3 sore. Siang itu banyak anak yang pada pulang sekolah dan mampir ke lapaknya si Narto untuk membeli cilok. Segera Narto pun melayani anak-anak tersebut dengan ramah karena memang dia suka dengan anak-anak. Karena sejak dulu dia juga sebenarnya menginginkan anaknya sendiri yang lahir dari rahim istrinya. Namun sayangnya sampai kini mereka belum dikasih kesempatan untuk memiliki momongan. Om, saya dulu om. Enak aja aku dulu lah. Kan aku yang datang lebih dulu. Sabar, semuanya pasti kebagian. Antrian nanti om buatin, gak usah rebutan. Lerai si Narto ketika melihat bocil yang saling berebutan untuk dilayani lebih dulu. Dan setelah semua anak-anak itu dilayani, Narto pun kembali rehat lagi sembari menunggu pembeli lain yang datang. Dan alhamdulillah hari itu, Narto mendapati pelanggan lumayan banyak. Ya meskipun masih ada beberapa cilok yang tersisa. Singkat waktu, sore harinya Narto pun kemudian membenahi lapaknya dan menutup gerobaknya dengan sebuah terpal. Kemudian dia membawa sisa cilok yang belum laku tersebut untuk diberikan kembali kepada Pak Nasro. Hingga setibanya di rumahnya Pak Nasro, dia juga ketemu sama Junanto yang juga baru nyampe. Dia juga masih sisa ciloknya. Lu Jun, kok bisa barengan ya? Iya nih kebetulan, habis gak punya lu? Enggak, ini masih ada sisa. Lah kok sama toh? Gue juga ada yang sisa nih. Ya meskipun cuma dikit sih. Kemudian Pak Nasro menghampiri mereka berdua. Dan hari itu juga Narto dan Junanto langsung dibayar sama Pak Nasro. Bahkan Pak Nasro menyuruh mereka untuk membawa beberapa cilok untuk dimakan di rumah. Kalau begitu kami pamit pulang dulu ya Pak. Tunggu bentar. Ini bawa sisa ciloknya beberapa buat makan di rumah, ujar Pak Nasro. Wah, beneran Pak? Iya bener. Ya udah Pak, makasih banyak ya Pak. Memang Pak Nasro ini orangnya baik banget. Jadi itulah yang membuat Narto dan Junanto betah kerja di situ. Meski hasilnya yang tidak seberapa, tapi menurutnya cukup untuk biaya hidup di desanya tersebut dan untuk keperluan makan sehari-hari. Sebelum Narto dan Junanto pisah, Junanto ini nyuruh nanti malam datang lagi ke pos ronda. Dan Narto pun hanya bilang nanti lihat situasi terlebih dahulu. Karena kalau nggak dibolehin sama si istri, ya terpaksa dirinya harus ada di rumah doang. Dan setelahnya mereka pun kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Hingga beberapa saat kemudian Narto pun akhirnya sampai juga di rumah. Sore itu terlihat Wirda sedang dudukan di depan teras rumahnya. Gimana mas? Ciloknya laku semua nggak? Enggak dek, ini masih ada sisa. Dan ini disuruh Pak Narto untuk bawa pulang, katanya buat cemilan di rumah. Akhirnya sore itu mereka berdua dudukan di depan teras rumah sambil makan cilok yang sudah diberikan oleh Pak Nasro. Lalu Wirda pergi ke belakang sebentar untuk membuatkan es jeruk untuk mereka berdua. Hingga sesaat setelahnya dia pun kembali ke depan membawa es jeruk tersebut. Karena kebetulan cuaca sejak siang tadi masih terasa panas sekali sampai sore hari. Saat itu mereka pun makan ciloknya sambil nyeruput es teh yang terlihat segar banget. Singkat waktu, malam harinya ternyata si Wirda lagi manja sama Narto. Dan dia melarang Narto untuk pergi ke ronda malam ini. Dek, aku mau izin ke pos ronda dulu ya. Ih gak usah sih mas,
di rumah aja dulu temenin aku. Kenapa sih kamu akhir-akhir ini sering ke pos ronda? Kamu bosen ya sama aku? Iya nggak gitu, Dek. Ya udah kalau memang nggak dibolehin, aku di rumah aja. Tapi bentar dulu ya, aku chat Junanto dulu kalau aku nggak jadi datang ke sana. Akhirnya Narto pun mengirimkan pesan kepada Junanto. Dan ternyata pilihan Narto lebih tepat. Karena pasalnya, malam itu turun hujan yang sangat deras sekali. Sementara Junanto yang sudah berada di pos ronda dengan beberapa warga yang lain hanya bisa dudukkan di ronda sembari menggigil kedinginan karena menunggu hujan itu reda. Singkat cerita, 7 hari kemudian, hal tak terduga terjadi. Pak Nasro ini kehilangan uang banyak akibat istrinya telah tertipu orang saat main HP. Dengan polosnya istrinya itu memberikan akses untuk kode banknya yang ada di HP-nya dan uang yang berada di rekeningnya itu habis diambil orang. Akhirnya Pak Nasro ini terpaksa menutup dulu usahanya untuk sementara waktu. Dan hari itu juga Narto dan Junanto dipanggil untuk menemuinya. Setelahnya Pak Nasro menyampaikan kepada Narto dan Junanto bahwa mereka harus off dulu. Silakan kalian berdua duduk dulu, ucap Pak Nasro mempersilahkan ketika mereka berdua sudah sampai di rumah. Ada apa ya Pak? Kok tumben banget panggil kita berdua? Tanya si Narto. Gini, Junanto, Narto, saya mau mohon maaf. Saya harus menyampaikan ini kepada kalian berdua. Untuk sementara ini, kalian off dulu ya kerjanya. Karena saya juga tidak akan jualan dulu. Soalnya baru saja kena musibah. Istri saya baru kena tipu dan uang yang ada di rekening saya hilang semua telah diambil oleh si penipu. Jadi saya harap kalian berdua memaklumi keputusan saya ini, ucap Pak Nasro. Jadi kita nganggur ini Pak? Tanya Junanto. Sementara kalian mungkin bisa cari kerjaan lain dulu di luar sana. Narto dan Junanto pun langsung menghela napas karena merasa lemas mendengar kabar itu. Namun apa dikata, musibah tersebut tidak ada yang menduga maupun yang memprediksinya. Akhirnya mereka berdua pun memaklumi keputusan yang telah dituturkan oleh Pak Nasro. Saya turut prihatin ya Pak, semoga semuanya segera cepat pulih kembali, ujar Pak Narto. Amin, nanti kalian pasti saya panggil lagi kalau usaha saya sudah mulai jalan kembali. Sekali lagi saya mohon maaf ya. Tetapi meskipun sedang tertimpa musibah, Pak Nasro tetap memberikan uang pesangon buat si Narto dan Junanto. Dan setelahnya mereka pun mengucapkan terima kasih dan pergi dari tempat itu. Setelahnya Narto dan Junanto pun pulang ke rumahnya masing-masing. Dan sesampainya di rumah, Narto kelihatan sangat lesu sekali. Loh kok sudah pulang mas? Kamu kenapa lesu gitu? Tanya si Wirda. Narto lalu duduk di ruang tengah bersama dengan istrinya yang kala itu memang sedang nonton TV. Aku sudah gak kerja lagi dengan Pak Nasro, Dek. Loh, memangnya kenapa mas? Kok tiba-tiba banget gini? Istrinya Pak Nasro habis kena tipu. Mereka kehilangan uang banyak sehingga modalnya gak ada. Makanya aku sama Junanto disuruh berhenti dulu. Lah terus kalau gitu nanti kamu mau kerja apa mas? Ya aku juga bingung Dek, ini aku lagi mikirin pusing. Dan setelah keduanya pun hening bersama, hening dalam pikirannya masing-masing. Dan singkat waktu, selang beberapa hari setelahnya, karena tak kunjung juga menemukan pekerjaan lagi, Narto ini jadi teringat akan tawaran Junanto dulu tentang dukun sakti. Akhirnya suatu malam Narto menuju ke rumahnya Junanto dan hendak menyampaikan maksudnya tersebut. Setibanya di rumahnya Junanto, ternyata dia juga belum punya kerjaan. Dia sedang dudukan di teras. Jun, lo gimana? Udah dapat kerjaan lagi belum? Belum Tok, pusing banget gue. Ya sama berarti kalau gitu. Oh iya Jun, lo kan waktu itu pernah nawarin gue soal dukun. Gimana kalau kita datang aja ke dukun itu? Minta solusi biar diberikan kekayaan secara instan. Wah Tok, bener juga tuh ide lo. Kenapa gue gak pikiran ya? Ya udah, nanti kita kesananya pekan depan ya. Gue setuju pokoknya. Setelahnya mereka pun lanjut ngobrol-ngobrol sembarang sembari menyeruput kopi yang sudah dibuatkan oleh Junanto. Hingga sampai larut malam, akhirnya si Narto pun kembali pulang ke rumah karena sudah ngantuk. Singkat waktu, pekan pun telah tiba.
dan mereka juga sudah janjian. Mereka kemudian berangkat menuju ke rumah si dukun dengan menggunakan motor milik Narto. Narto sudah mencatat alamatnya dan ternyata lokasinya itu beda kabupaten. Butuh beberapa waktu untuk sampai ke sana. Hingga selang beberapa jam, tibalah mereka di daerah dukun itu. Namun mereka memutuskan untuk mampir terlebih dahulu ke sebuah warung yang ada di sana. Kita mampir aja dulu ke warung Tok, sambil nanya-nanya di mana rumah dukun itu, ucap Junanto. Iya Jun, gue juga lagi lapar banget nih. Saat di warung, Narto dan Junanto pun langsung memesan nasi dan es teh karena siang itu terasa panas sekali. Hingga beberapa saat kemudian, pesanan mereka pun diantarkan dan mereka langsung menyantap pesanannya itu. Selesai makan, mereka berdua baru menanyakan kepada si pemilik warung tentang rumah dukun yang ada di desa itu, karena memang mereka tidak tahu rumahnya ada di mana. Mereka ini hanya tahu lokasi daerahnya saja. Pak, maaf mau nanya, rumahnya dukun yang ada di desa ini di sebelah mana ya Pak? Oh, rumahnya Mbah Sarto. Itu rumahnya ada di sebelah barat Mas. Nanti kalian nyebrang sungai aja. Dan terus di paling pojok ada kebun. Nah itu rumahnya ada di tengah kebun itu. Oh gitu ya Pak. Ya udah Pak kalau gitu terima kasih banyak ya Pak. Kami permisi dulu. Tidak lupa sebelum pergi mereka membayar pesanan mereka tadi. Hingga setelahnya Narto dan Junanto pun langsung menuju ke rumah dukun tersebut. Setibanya di rumah si dukun yang bernama Mbah Sarto, mereka mengetuk pintu rumahnya yang terlihat tertutup dan sepi sekali, seperti gak ada orang di dalam. Dan selang beberapa saat kemudian, tiba-tiba pintu pun terbuka dan muncullah seseorang dari dalam rumah. Kemudian si Narto dan Junanto pun diajak masuk oleh Mbah Sarto untuk duduk dulu di dalam. Ada keperluan apa? Kalian berdua mampir ke rumahku. Kemudian Narto pun mewakilkan Junanto bahwa mereka berdua hendak melakukan pesugihan dan memohon bantuan kepada Mbah Sarto. Apakah kalian sudah yakin dengan apa yang akan kalian jalani, termasuk dengan segala resiko yang akan nanti kalian terima? Iya Mbah, kami sudah buntu dan kami sudah bosan hidup miskin. Apapun akan kami lakukan, Mbah. Tapi sebelum itu, kalian harus membayar mahar pesugihannya terlebih dahulu, yakni sekitar 2 juta untuk 2 orang. Bagaimana, apakah kalian sanggup? Baik, Mbah, kami setuju. Kalau begitu, nanti kita lakukan ritualnya nanti malam. Kalian boleh tidur saja dulu di kamar yang ada di sana, ucap Mbah Sarto menuju ke arah kamar tamu yang telah disediakan di rumahnya itu. Akhirnya mereka berdua pun langsung istirahat masuk ke dalam kamar tersebut. Dan singkatnya malam pun telah tiba. Mereka berdua kemudian diajak untuk menyimak ritual. Mbah Sarto akan memulai dengan segala macam tata caranya. Apakah kalian sudah siap? Kalau sudah, mari ikut denganku dan kita akan memulai ritualnya. Mereka berdua pun berjalan mengekor di belakangnya Mbah Sarto menuju ke sebuah ruangan yang di dalamnya sudah tertata rapi beberapa sesajen dan juga kemenyan yang sudah ada di sana. Kemenyan pun mulai dibakar, kemudian asap pun mengepul memenuhi ruangan tersebut. Bau khas pun langsung tercium menyengat. Setelahnya Mbah Sarto mulai merapalkan beberapa mantranya di hadapan kemenyan yang sudah dinyalakan. Kemudian Mbah Sarto meneteskan darah merah kental yang sudah ada di wadah tersebut ke dalam kemenyan dan membuat aromanya itu menjadi anyir seketika. Bahkan baunya juga terkesan sangat busuk. Narto dan Junanto pun dibuat merinding dengan hawa yang tiba-tiba aneh di dalam ruangan itu. Sesaat kemudian tiba-tiba hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan tersebut dan ada sebuah asap hitam yang masuk dan berhenti di sampingnya Mbah Sarto. Mbah Sarto pun kemudian berkomunikasi dengan asap hitam yang sangat misterius tersebut dan mereka berdua tidak tahu apa yang sebenarnya dibicarakan Mbah Sarto kepada sosok yang menyerupai asap hitam tebal yang berada di sampingnya Mbah Sarto. Hingga sesaat kemudian asap hitam itu pun pergi menghilang dengan sendirinya. Kemudian setelahnya Mbah Sarto menyipratkan air kembang 7 rupa kepada tubuhnya Narto dan Junanto.
Mereka juga tidak tahu apa maksudnya, akan tetapi mereka berdua hanya nurut saja. Saat dicipratkan air tersebut, tubuh mereka terasa dingin dan menggigil, dan entah mereka tidak tahu itu kenapa. Bahkan setelahnya mereka berdua disuruh Mbak Sarto untuk menelan daun sirih yang sudah disiapkan di situ. Dan meskipun masih ragu dan takut, mereka berdua tetap memakan sirih tersebut dan langsung menelannya secara bulat-bulat. Meskipun sebenarnya mereka merasa ingin muntah sekali ketika mencoba menelan daun sirih tersebut. Setelahnya mereka pun diberikan sebuah air minum kelapa yang telah disediakan oleh Mbak Sarto. Dan itu lumayan banget bagi mereka karena air kelapa tersebut bisa menghilangkan rasa pahit dari daun sirih tadi yang mereka telan. Hingga selang beberapa saat kemudian, Mbak Sarto sudah selesai melakukan ritualnya dan mengajak mereka untuk menuju ke belakang rumahnya. Ritual sudah selesai. Sekarang kalian berdua ikutlah denganku. Dan ketika mereka sampai di belakang rumahnya Mbak Sarto, mereka berdua terkejut mendapati 2 ekor kambing berkepala dempet 2, atau bisa dibilang kambing itu cacat. Loh, kok bisa ya kambingnya kepalanya dempet gitu? Ucap Junanto yang heran. Sebenarnya apa yang kalian lihat itu bukanlah kambing asli, ucap Mbak Sarto. Lah, terus apa Mbah? Apa yang kalian lihat itu adalah siluman kambing. Nanti kalian berdua bawalah kambing ini pulang dan kalian rawat di rumah kalian dan berikan mereka makan bukan dari rumput, melainkan dari ayam hidup setiap malamnya. Mereka berdua pun hanya mengaku paham tanpa banyak bertanya. Dan sebagai gantinya, nanti kalian akan mendapatkan sesuatu yang tidak terduga. Tapi yang perlu kalian ingat, jangan sampai kalian menyakiti kambing itu. Karena kalau kalian melakukan itu, akan terjadi sesuatu yang sangat buruk, yang kalian sendiri akan menerima resikonya. Mereka berdua pun hanya mengangguk paham sambil bergidik ngeri ketika mendengar ancaman resiko yang dituturkan oleh Mbak Sarto ketika mereka berani menyakiti kambing tersebut. Setelahnya Narto dan Junanto pun langsung membayar mahar kepada Mbak Sarto dengan uang tabungan mereka selama ini. Mereka terpaksa menggunakan uang tabungan tersebut. Lagian nanti juga kalau misalkan berhasil, mereka akan mendapatkan ganti yang lebih berkali-kali lipat. Kemudian mereka berdua pun pamit untuk pulang dengan membawa 2 kambing yang memang masih berukuran anak kambing itu, lalu dimasukkan ke dalam keranjang bambu besar dan mereka segera pergi dari situ. Singkatnya, setibanya di rumahnya masing-masing, Narto berkata kepada Wirda kalau itu adalah kambing keberuntungan dan menyuruh Wirda untuk jangan mengganggunya. Wirda juga diminta untuk jangan kepo apapun yang akan dilakukan oleh kambing itu. Loh, kamu bawa kambingnya siapa itu, Mas? Ini kambing keberuntungan dia untuk kita. Maksudnya apa, Mas? Sudah, kamu gak usah banyak nanya. Pokoknya kamu jangan kepo apapun yang akan dilakukan kambing ini. Ingat itu. Wirda pun hanya mengangguk paham mendengar ucapan dari sang suami. Di malam hari berikutnya, Narto mencoba memberikan 2 ekor ayam hidup. Dan benar saja, kambing itu memakan 2 ayam tersebut secara hidup-hidup. Mas, sebenarnya kamu dapat kambing itu dari mana sih? Kok makannya ayam hidup gitu? Bukannya kambingnya makannya rumput, ucap si Wirda ketika melihat si Narto memberikan pakan kepada kambing dempet tersebut. Akhirnya Narto pun jujur kepada sang istri. Sebenarnya kemarin aku sama Junanto itu pergi ke dukun untuk mencari pesugihan, Dek. Dan kambing ini disuruh untuk dirawat di rumah dan harus dikasih pakan ayam hidup, dan sebagai gantinya kita akan mendapatkan uang yang banyak. Kamu serius, Mas? Ya serius lah, Dik. Masa aku bohong? Ya udah, kita tidur aja dulu. Kita lihat hasilnya besok. Namun saat tengah malam, Wirda yang sudah tertidur ia terbangun karena kebelet buang air kecil. Akhirnya dia pun berjalan menuju ke kamar mandi. Ketika dirinya sudah keluar kamar, tiba-tiba dia mendengar ada suara langkah kaki tepat berada di belakang tubuhnya. Wirda pun menoleh ke belakang, namun ternyata tidak ada apapun di situ. Dia pun bergidik ngeri, tetapi tetap melanjutkan pergi ke kamar mandi.
Dan saat dirinya sudah berada di dalam kamar mandi, tiba-tiba saja Wirda dikejutkan dengan suara ketukan pintu dari arah luar. Dia pun heran siapa yang mengetuk pintunya. Karena ia tahu kalau suaminya masih tidur pulas, gak mungkin kalau itu adalah dirinya. Dan setelah selesai buang air kecil, ketika dirinya sudah membuka pintunya, dia pun heran karena tidak mendapati siapapun di luar. Wirda pun kemudian mengelus lengannya karena merinding. Bergegas dia pun langsung menuju kembali ke kamarnya. Namun belum sempat ia sampai di kamar, dia malah mendapati ada sebuah bayangan yang ada di tembok. Dan bayangan tersebut lama-kelamaan berubah wujud menjadi bentuk kepala kambing yang dempet. Sontak Wirda yang melihat itu pun langsung terkejut. Setelahnya bayangan itu pun menghilang begitu saja. Kemudian Wirda langsung lari gecit menuju ke kamar. Sesampainya di kamar pun dia langsung menenggelamkan tubuhnya di balik selimut, berusaha untuk memejamkan matanya dengan cepat. Esok paginya, Narto dan Wirda terkejut dengan apa yang mereka lihat. Karena pasalnya mereka berdua mendapati uang yang jumlahnya sangat banyak sekali berada di bawah dipan mereka tidur. Dan si Narto mengira itu adalah hasil dari berkat kambing dempet siluman itu. Alhasil Wirda juga setuju dengan apa yang telah dilakukan oleh suaminya karena mereka bisa memiliki uang banyak dengan cara seperti itu. Dan setelahnya mereka pun bisa membeli apapun dengan uang tersebut. Bahkan setelahnya untuk menutupi apa yang mereka lakukan, Narto membeli kambing-kambing normal dan kemudian diternak di rumahnya, dicampur dengan kambing yang berkepala dempet itu. Namun untuk pakan-pakan kambing biasanya, dia menyuruh orang lain yang kemudian akan dibayar untuk mencari rumput. Hal yang tidak berbeda jauh juga dialami oleh Junanto. Dia juga melakukan apa yang telah Narto lakukan, dan dia pun juga mendapatkan uang yang melimpah. Namun semenjak itu mereka di rumahnya selalu mendapatkan berbagai teror dan gangguan yang membuat mereka tidak tenang meskipun sudah banyak uang. Suatu malam, Narto yang sedang dudukan di depan teras rumah, dia minta dibuatkan kopi oleh Wirda. Wirda pun kemudian menuju ke dapur. Dan setibanya di dapur, Wirda terkejut ketika melihat ada sekelibat bayangan hitam yang melintas begitu saja. Dan bersamaan dengan bayangan yang lewat itu, bau busuk tercium menyeruak ke dalam hidungnya. Wirda pun merinding, bulu kuduknya berdiri semua. Dan tiba-tiba dia dikejutkan dengan kemunculan sosok genderuwo yang berdiri dengan wajah menyeramkan serta giginya yang panjang. Sosok tersebut menatap tajam ke arah si Wirda. Sontak Wirda pun langsung berteriak kencang sekali sebelum pada akhirnya dia pun jatuh pingsan terkulai di lantai. Sementara Narto yang ada di depan teras rumah ketika mendengar Wirda berteriak, dia pun langsung bergegas menghampiri ke belakang. Dan dia pun terkejut ketika mendapati istrinya sudah terkapar di lantai. Narto pun segera membopong tubuhnya itu dan membawanya masuk ke dalam kamar. Hingga beberapa saat setelahnya, Wirda pun akhirnya sadar dan segera Narto pun mengambilkan air putih ke dapur. Namun ketika Narto tiba di dapur, dia malah dikejutkan dengan sekelebat bayangan hitam yang melintas di sekitarnya dengan bau busuk yang sangat menyengat. Narto pun mencoba untuk kembali ke kamarnya, mengabaikan bau dan bayangan tersebut. Kemudian memberikan air minum itu kepada istrinya untuk diminum. Singkat waktu, di hari yang berbeda, tepatnya pada malam hari, Wirda kala itu sedang nonton TV. Tiba-tiba saja, Wirda dikejutkan dengan pintu kamarnya yang tiba-tiba membuka dan menutup sendiri, padahal tidak ada angin kencang yang berhembus. Sontak dia pun langsung kaget, jantungnya langsung berdegup dengan kencang, pikirannya pun menjadi negatif. Dan bahkan setelahnya, terdengar suara yang memanggil namanya. Namun suara itu terdengar sangat lirih sekali, maka tambah merindinglah si Wirda. Akhirnya buru-buru dia langsung mematikan televisi dan langsung beranjak masuk ke dalam kamarnya. Dia pun menenggelamkan tubuhnya di balik selimut karena ketakutan. Sementara malam itu Narto sedang berada di pos ronda bersama dengan bapak-bapak yang lain dan juga ada Junanto di situ. Jadi akhirnya kala itu Wirda hanya di rumah sendirian. Dan tiba-tiba Wirda yang sedang ketakutan, dia mendengar suara orang berdengkur tepat di samping tempat tidurnya. Dan karena penasaran, dia pun mencoba menoleh ke arah sumber suara itu. Dan Wirda pun sontak terkejut karena yang ada di sampingnya itu adalah sosok pocong yang sangat menyeramkan dengan wajah yang hitam legam serta kedua matanya merah menyala, penuh darah,
menatap tajam ke arah si Wirda. Alhasil Wirda pun langsung terbujur kaku tubuhnya, dan setelahnya dia pun pingsan tidak sadarkan diri. Hingga beberapa saat kemudian, Naruto baru saja pulang dari pos ronda. Dia mengira kalau Wirda ini sudah tertidur pulas. Akhirnya dia pun ikut tidur di sampingnya. Namun ternyata, teror tak hanya dialami oleh Wirda dan Naruto dan juga Tsunade saja. Melainkan semenjak itu, di desa mereka juga seringkali muncul teror yang mengganggu para warga. Bahkan para warga pun kehilangan ternak ayam mereka. Suatu malam, di salah satu rumah milik warga yang orangnya sudah tidur kala itu. Namun pada tengah malam, warga tersebut pun terbangun karena ingin buang air kecil. Namun saat itu dia mendengar ada suara di belakang rumahnya, tepatnya dari arah suara kambing yang pada mengembik. Karena penasaran, dia buru-buru pergi ke kamar mandi terlebih dahulu, dan setelah selesai dia baru akan mencoba melihat ke belakang rumahnya. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat ke belakang rumah. Ternyata di kandangnya ada sebuah kambing yang berkepala dempet dengan kedua mata yang merah menyala. Dan yang membuat dirinya lebih terkejut adalah sosok kambing dempet itu seketika berubah wujud menjadi sosok genderuwo yang sangat mengerikan. Sontak si warga tersebut pun langsung berteriak ketakutan, dan karena tak kuat dia pun jatuh pingsan kala itu. Dan pagi harinya, istrinya pun mencoba mencari keberadaannya, dan dia terkejut ketika mendapati suaminya sudah terkapar di belakang. Dengan segera dia meminta bantuan kepada para warga sekitar. Hingga beberapa saat kemudian, warga pun berdatangan dan mengangkat tubuh warga yang pingsan tersebut masuk ke dalam rumah. Ada juga kejadian lain, yakni tepatnya pada suatu hari, ada salah satu tetangganya yang mampir ke rumahnya si Naruto, yakni temannya si Wirda yang kala itu pengen main, dan ia datangnya waktu malam hari. Sementara si Naruto malam itu juga, dia sedang di rumahnya Tsunade, dia main juga di sana. Kemudian tamunya si Wirda yang bernama si Wulan disuguhkan beberapa hidangan makanan dan juga minuman. Namun si Wulan yang bertamu di rumahnya si Wirda, dia merasakan hawa yang begitu panas entah kenapa. Dan selang beberapa saat kemudian, Bu Wulan pun tiba-tiba kebelet buang air kecil. Akhirnya dia pun izin sama Wirda untuk masuk ke dalam toiletnya. Wirda pun mengizinkannya, dan si Wulan pun langsung beranjak bangkit menuju ke kamar mandi. Namun ketika dirinya sedang menuju ke kamar mandi, tiba-tiba dia mendengar ada suara kambing yang menurutnya suaranya terdengar sangat aneh sekali. Wulan pun penasaran, ingin sekali dirinya melihat ke belakang rumahnya si Wirda. Namun karena dia sudah kebelet, akhirnya dia memutuskan untuk menuju ke kamar mandi terlebih dahulu dan menghiraukan suara kambing yang aneh tersebut. Dan setelah dirinya selesai dari kamar mandi, Wulan yang hendak menuju ke depan ruang tamu, dia malah tiba-tiba mendengar ada suara tapakan kaki yang seperti mengikuti dari belakang tubuhnya. Bersamaan dengan itu juga, dia juga mencium bau yang sangat busuk sekali. Karena penasaran meskipun takut, Wulan pun mencoba menoleh ke belakang. Dan dia pun terkejut ketika mendapati ada sosok tinggi besar berkepala kambing dempet dua yang sangat tinggi sekali, dengan kedua matanya yang menatap tajam ke arah dirinya yang dipenuhi dengan bulu yang lebat mengerikan. Sontak Wulan pun langsung terdiam kaku, matanya melotot melihat sosok tersebut, hingga akhirnya karena dirinya tidak kuat dia pun jatuh pingsan dan terkulai di lantai. Sementara Wirda yang kala itu masih tetap di ruang tamu, dia heran kenapa Wulan ini tidak kunjung kembali, sudah lama banget. Akhirnya Wirda pun penasaran dan mencoba untuk menyusulnya. Namun dia terkejut kala mendapati Wulan sudah terkapar di lantai. Wirda pun panik, namun dia tidak bisa mengangkat tubuhnya sendirian. Dan setelahnya tiba-tiba suaminya baru saja kebetulan baru pulang. "Mas, bantuin mas." "Loh, dia kenapa dek?" "Aku juga nggak tahu, sudah cepet angkatin aja." Saat itu Wulan pun langsung diangkat oleh si Naruto dan dibawa menuju ke ruang tamu. Segera Wirda mengolesi hidungnya Wulan dengan minyak kayu putih supaya cepat sadar. Hingga beberapa saat kemudian, Wulan pun tersadar dan Wirda langsung memberikannya air putih. Kala itu, Wulan masih terlihat bingung dan linglung. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi pada dirinya. Akhirnya saat itu Wulan pun langsung pamitan saja kepada si Wirda untuk segera pulang ke rumah.
Dan setelah kepergian si Wulan, karena malam juga sudah mulai larut, mereka berdua pun segera beranjak ke kamar untuk segera tidur. Singkat cerita, bulan-bulan telah berlalu dan 2 tahun sudah mereka berdua menjalani pesugihan das kambing dempet tersebut. Hingga suatu hari tak sengaja kambing Narto ini dipukuli oleh pencari rumput suruhan si Narto, yaitu Sarwono, yang kesal melihat kambing itu bikin rusuh di kandang. Tepatnya di malam hari ketika Sarwono pulang ke rumah dan hendak mau tidur, dia malah dibuat bangun ketika mendengar ternak ayamnya berisik di belakang rumah. Dan saat dicek, dia mendapati kambing dempetnya si Narto berada di situ dan memakan ayam-ayam miliknya. Bahkan setelahnya, kambing itu pun berubah menjadi sosok siluman seperti genderuwo namun berkepala kambing. Sarwono pun takut, tubuhnya langsung kaku, dia tidak bisa bergerak, bahkan berteriak pun tak mampu. Sosok tersebut kemudian mendekat ke arah Sarwono dan hal mengejutkan pun terjadi ketika sosok tersebut menggigit bagian tubuh Sarwono hingga akhirnya Sarwono pun tewas mengenaskan. Dan keesokan harinya, gegerlah warga setelah menemukan jasad Sarwono. Awalnya mereka menduga Sarwono ini diterkam oleh binatang buas. Tapi mereka juga heran, binatang apakah itu? Pasalnya di desa mereka tidak ada macan ataupun sejenisnya, dan akhirnya mereka menduga itu adalah ulah dari anjing liar. Akhirnya di hari itu juga jasad Sarwono pun langsung dimakamkan. Malam harinya, Narto yang saat itu baru saja pulang dari pos ronda, dia jalan kaki dengan menggunakan sarungnya untuk menutupi tubuh untuk mengusir hawa dingin. Tiba-tiba dia mendengar ada suara langkah kaki yang seperti mengikutinya dari belakang. Sontak Narto pun langsung menoleh dan dia dibuat terkejut kala mendapati ada sosok pocong yang menyeramkan sekali. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pocong tersebut berwajah seperti almarhum Sarwono. Sontak Narto pun langsung berteriak ketakutan. Dia pun langsung lari tunggang langgang menuju ke rumah karena takut diteror sosok Sarwono yang baru saja meninggal kemarin. Sesampainya di rumah, napasnya terasa tidak beraturan. Dia pun segera menuju ke dapur untuk mengambil air putih karena merasa haus sekali. Hingga beberapa saat kemudian, ketika dirinya sedang minum, tiba-tiba Narto mendengar suara kambingnya itu mengembik tidak seperti biasanya yang selalu diam tanpa berisik. Akhirnya dia yang penasaran mencoba untuk melihat ke belakang rumahnya. Dia pun mencoba mengintip dari balik jendela dan dia terkejut. Ternyata di hadapannya itu adalah sosok Sarwono yang mengikuti dirinya sejak tadi. Sosok tersebut berdiri tepat di lubang yang sedang menjadi tempat pengintipan si Narto. Sontak Narto pun langsung lari terbirit-birit masuk ke dalam kamar dan segera mengunci pintu kamarnya. Setelahnya dia pun menenggelamkan tubuhnya di balik selimut dan tidur di samping istrinya yang sudah tertidur lebih duluan. Singkat cerita, di malam hari berikutnya, ternyata Narto juga kena imbasnya. Sosok itu juga marah pada si Narto. Dan malam itu juga, Narto dibuat pingsan usai melihat kambing siluman yang tiba-tiba berubah wujud menjadi sosok genderuwo dengan kepala kambing dempet. Dan Wirda pun menemukan Narto yang sudah pingsan malam itu juga dan segera meminta pertolongan pada para warga. Kemudian warga pun membantu membawa Narto untuk masuk ke dalam rumah. Namun setelah masuk ke dalam rumah, Narto malah justru kesurupan dan hampir mencelakai istrinya sendiri, namun berhasil dicegah oleh warga. Kemudian salah satu dari mereka inisiatif untuk memanggilkan Ustadz Yudas. Dan setibanya Ustadz Yudas di rumah itu, beliau langsung membacakan doa-doa untuk meruqyah tubuh si Narto. Kesiur angin kencang masuk ke dalam rumah membuat suasana menjadi mencekam. Bahkan terdengar juga suara jendela dan pintu yang menggebrak dengan sendirinya, membuat semua orang yang ada di situ merinding seketika. Sosok yang ada di dalam tubuh Narto itu semakin mengamuk dan Ustadz Yudas terkejut kala melihat tubuhnya karena di dalam raganya si Narto ini ada sesosok siluman berwujud kambing kepala dempet. Ustadz pun hanya geleng-geleng kepala melihat hal itu karena pasalnya ia tahu itu adalah kambing pesugihan. Ustadz Yudas kemudian menyuruh sosok itu untuk keluar. Namun sosok itu malah menolak dan malah meremehkan sang ustadz dan malah mengancam balik sang ustadz juga.
Akhirnya Ustadz Yudas pun langsung kembali fokus untuk membacakan doa-doanya dan mengusir paksa sosok yang ada di dalam tubuhnya Pak Narto. Hingga usai lama menunggu, akhirnya beberapa saat, Narto pun menjadi lemas setelah sosok itu berhasil dikeluarkan paksa dari dalam tubuhnya. Narto pun kemudian segera diberikan air putih yang sudah didoakan oleh Ustadz Yudas. Kemudian setelahnya, Ustadz Yudas merasa ada yang janggal di situ. Dia segera menuju ke kandang si Narto. Dan Ustadz Yudas mendapati kambing siluman tersebut berada di sana dan menatap ke arahnya. Ustadz Yudas segera meminta warga untuk membawa kambing itu ke hadapan si Narto. Namun baru saja kambing itu mau diambil, kambing itu malah langsung ngamuk. "Gimana ini Ustadz? Kambingnya malah gak mau dibawa masuk," ucap salah satu warga yang mencoba menarik kambing itu. "Ya sudah kalau begitu, bawa Mas Narto dan Mbak Wirda aja kemari." Akhirnya mereka berdua pun didatangkan ke situ dan mereka diminta untuk jujur. "Sekarang saya minta kepada kalian berdua untuk jujur. Apa yang sebenarnya telah kalian lakukan selama ini?" tanya Ustadz Yudas kepada Narto dan Wirda. Lakukan apa ya Ustadz? Kami gak melakukan apa-apa," jawab Narto mengelak. "Sudahlah, lebih baik kalian berdua jujur sebelum semuanya terlambat." Akhirnya Ustadz Yudas pun mencoba meruqyah kambing tersebut dengan dibacakan doa-doa. Orang-orang yang pada melihat pun langsung pada heran kenapa Ustadz Yudas malah meruqyah si kambing yang notabene adalah hewan. Namun setelah beberapa saat, para warga pun dibuat takut dan terkejut ketika tiba-tiba kambing itu mengeram, bukan mengempik. Hingga terdengar ada suara yang entah dari mana asalnya, dengan kondisi kambing yang juga terlihat sedang mengamuk. "Asal kalian tahu, Narto sudah melakukan perjanjian denganku, dan kekayaan yang dimilikinya sekarang itu semua berkat laku. Dan karena dia telah melanggar suatu kesepakatan, maka dia harus membayarnya dengan nyawanya." Sontak mereka semua yang ada di situ langsung pada terkejut ketika mengetahui fakta tersebut. Ustadz Yudas kemudian berkata kepada semuanya bahwa kambing tersebut adalah kambing siluman dan Narto serta Wirda telah melakukan kesesatan, yakni dengan menjadikannya sebagai media pesugihan. Akhirnya Narto dan Wirda pun tak bisa mengelak. Mereka berdua kemudian mengakui kesalahannya. Warga yang kesal kemudian marah kepada si Narto dan Wirda karena telah mencemari nama desa mereka. Dan mereka semua langsung mengusir si Wirda dan Narto untuk pergi dari desa tersebut. Kemudian ada juga salah satu warga yang tiba-tiba berucap, "Wah, jangan-jangan Pak Sarwono meninggal kemarin karena ulah kalian juga. Kalian telah menjadikan tumbal Sarwono untuk pesugihan kalian kan?" Si Narto dan Wirda hanya bingung karena mereka juga tidak tahu kalau kambing pesugihannya tersebut telah membunuh Sarwono. Warga juga mencurigai Junanto karena pasalnya Junanto juga memiliki kambing yang sama persis yang dimiliki oleh si Narto. Akhirnya mereka semua langsung mendatangi rumah Junanto dan alhasil Junanto pun ikut diusir juga dari desa itu. Padahal sebelum-sebelumnya ritual yang dijalani Junanto aman-aman saja. Namun gara-gara Narto terseret masalah, Junanto pun juga ikut-ikut terseret masalah. Akhirnya malam itu juga, Junanto, Narto, dan juga Wirda mengemasi pakaian mereka. Dan mereka bertiga pun pergi dari rumah yang mewah itu. Dan setelah kepergian mereka, desa pun kembali aman kembali tanpa kehadiran mereka berdua. Bahkan ada rumor yang beredar setelah beberapa minggu kepergian mereka. Dikabarkan bahwa Narto, Junanto, dan Wirda telah ditemukan meninggal dunia. Tentunya akibat dari apa yang telah mereka jalani selama ini. Mereka tewas secara mengenaskan. Pesan kali ini, jangan pernah sekalipun mencoba mencari kekayaan dengan jalur kesesatan yang menyekutukan Allah Ta'ala dan menyimpang dari agama. Dan alangkah jangan sampai tergoda dengan teman yang mengajak menuju ke jalur kesesatan, bukan ke jalur ketaatan. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala dan dijauhkan dari hal-hal demikian. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E
yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.